Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salam sehat Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara tercinta. Kita sebagai manusia seringkali dihadapkan pada pertanyaan, salah satunya. Sebagai manusia, kita sukses terlebih dahulu baru bahagia atau bahagia yang menentukan sukses. Dari hal tersebut, sepanjang pengalaman hidup yang ada dan beberapa orang bijak mengatakan kuncinya sebenarnya bahagia dulu baru bisa sukses. Kenapa demikian? Karena dengan bahagia kita akan lebih tenang, lebih baik menentukan pilihan-pilihan hidup, sehingga dengan pilihan yang baik kita bisa dapat memperoleh kesuksesan. Tahukah kita semua bahwa untuk mencapai kebahagiaan juga ada penghalangnya? Ada 3 hal penghalang dalam kita mencapai kebahagiaan. Yang pertama, kesedihan. Yang kedua, angry atau marah, dan yang ketiga khawatir. 3 hal itu yang mempengaruhi capaian kebahagiaan seseorang. Dan kali ini saya akan menitik beratkan pembahasan kepada kesedihan. Jadi don't sad. Kalau kita bicara tentang sedih, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang tercinta semua, adakah manusia yang tidak pernah sedih? Tentu jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena kesedihan itu adalah fitrah manusia. Fitrah kita semua yang menjalani hidup di dunia tentu pasti akan mengalami sedih. Jangankan kita yang banyak dosa, orang-orang suci, nabi juga pernah sedih. Kalau kita lihat nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedih karena pernah mengalami juga tahun kesedihan waktu itu karena meninggal istri tercintanya, ditinggal, dan tahun yang sama meninggal oleh paman tercintanya, sehingga itu merupakan fitrah manusia. Kalau ada salah satu imam kita, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang mengutip bahwa sebenarnya sedih itu sangat berbahaya. Sedih itu sangat berbahaya bagi kita semua. Karena apa? Karena beliau mengatakan tidak ada hal yang disenangi setan melebihi kesedihan seorang yang beriman. Kenapa demikian Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semuanya? Karena kesedihan seringkali melemahkan hati kita, mematahkan tekad, merusak motivasi kita untuk berbuat baik. Dengan cara apa biasanya? Karena kalau orang sedih, itu pasti diam. Orang sedih, depresi, dan tidak mau berbuat apa-apa. Dengan tidak berbuat apa-apa, diam, cenderung diam, maka merusak semuanya, merusak hati, mematahkan tekad, dan merusak motivasi untuk berbuat baik. Itu malah akan menyebabkan hidup kita semakin terpuruk, Bapak dan Ibu. Jadi langkah selanjutnya kan pasti bagaimana cara mengatasi sedih. Hidup menderita, yang kita perlu tahu Bapak dan Ibu, hidup menderita itu karena satu kata, if only, yang artinya seandainya. Dengan kata if only, seandainya, kita seringkali bersedih. Seandainya dulu saya bisa begitu, seandainya begini, seandainya nanti kita begini. Itu seringkali menyebabkan kita bersedih, menyesali hidup, dan akhirnya tidak berbuat apa-apa gitu, masuk ke depresi.
Jadi untuk mengatasi sedih sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Satu, kita menolak takdir itu atau kita mencintai takdir itu. Kalau di bahasa Latinnya itu kalimatnya yang kita sering dengar adalah amor fati. Jadi kita mencintai takdir. Dengan kita mencintai takdir, kita merasakan sedih itu sendiri, kita menerima sedih itu sendiri, maka akan terbuka jalan keluar yang ada. Yang perlu kita ingat bersama, sedih itu tak terhindarkan. Jadi semua orang itu pasti sedih. Tapi lanjutannya adalah, apakah dengan sedih kita harus menderita? Jadi menderita itu pilihan Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kita mau menderita itu karena pilihan kita. Atau kita nggak mau menderita itu juga karena pilihan kita. Jadi sedih itu pasti semua orang akan ngalamin. Tapi penderitaan itu adalah dalam kendali kita. Pilihan hidup kita gitu. Jadi kalau kita lihat juga ada satu hadis yang mengatakan dari HR Muslim. Mengatakan, jika tertimpa musibah, jangan katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Namun hendaklah katakan ini sudah merupakan takdir Allah. Dan yang dikehendaki pasti akan terjadi. Karena pendekatan seandainya dapat membuka pintu setan. Jadi kalau sudah ada musibah, hendaknya kita mengatakan qadarullah wa masyafa'ala. Karena itu pasti takdir Allah. Semua itu dari Allah. Itu terkait dengan sedih. Jadi kalau kita sudah mengalami kesedihan, kita terima saja. Kita terima dan kita cintai apa yang ada. Untuk mengatasi, menata hati kita jika mengalami kesedihan, ada beberapa hal. Yang pertama, kita pasti ingat, tadi sempat saya singgung sedikit, bahwa semua hal yang terjadi itu semua atas izin Allah. Tidak mungkin ada hal yang terjadi di muka bumi ini atau di alam semesta ini tanpa seizin Allah. Pasti ada izin Allah. Sebagaimana kalau kita bisa lihat di surat At-Taghabun ayat 11. Yang bunyinya kira-kira begini. Tidak ada musibah terjadi tanpa seizin Allah. Dalam barang siapa beriman kepadanya, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jelas di dalam surat itu sudah dinyatakan secara tegas. Tidak ada musibah terjadi tanpa seizin Allah. Jadi semua hal yang terjadi itu atas izin Allah. Jadi kenapa kita mesti bersedih? Jalanin aja. Dan terima itu takdir, cintai itu takdir. Lebih jauh di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 dinyatakan, tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu melainkan telah tertulis pada Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Supaya kamu jangan bersedih terhadap yang luput darimu dan jangan terlalu gembira terhadap yang diberikan padamu. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi menyombongkan diri. Jadi surat itu juga menegaskan bahwa semua bencana itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum semua diciptakan. Jadi semua itu atas izin Allah. Jadi nggak perlu kita juga terlalu sedih dan tak perlu kita juga terlalu gembira jika diberikan hal yang mengenakkan bagi kita. Tentunya ada perkataan juga dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ini perkataannya sangat baik dan perlu kita renungkan juga. Jadi beliau mengatakan begini, hatiku tenang karena tahu apa yang melewatinku tak pernah akan menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan padaku tak akan melewatiku. Jadi tenang saja bahwa apa yang terjadi itu pasti takdir kita. Dan yang tidak terjadi ya bukan takdir kita gitu. Jadi kita harus senantiasa melihat semua dalam bingkai bahwa
Semua kejadian yang terjadi adalah seizin Allah. Jadi kita sebagai manusia hanya menjalani saja. Menjalani, bertawakal, dan tentunya berusaha. Bertawakal itu beda sama tidak menjalani apa-apa. Yang kedua yang perlu kita ingat. Selain tadi, semua itu ada izin Allah. Yang kedua, semua baik dari Allah. Salah satu hadis dari Sahih Muslim juga mengatakan, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya itu baik. Ini tidak didapat kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan atau musibah, maka bersabar. Dan itu baik baginya. Jadi seorang mukmin itu semuanya baik. Dapat kesenangan baik, dapat kesusahan baik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau senang kita bersyukur, kalau susah kita bersabar. Semua baik. Sahabat Nabi juga Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak peduli dengan keadaan apapun yang kualami. Apakah yang kusenangi atau yang kubenci. Karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan itu ada pada yang kusenangi atau kubenci. Jadi kalimat itu kalau kita resapi sebenarnya, Bapak dan Ibu semuanya, sangat-sangat menginspirasi. Karena sebenarnya mau senang, mau atau kita benci, kita nggak pernah tahu kebaikan ada diletak di mana. Karena semua itu baik dari Allah. Jadi kita nggak perlu wah kalau yang senang ini yang baik dari Allah, yang aku benci ini nggak baik. Bukan begitu. Karena semuanya itu dari Allah baik dan semuanya ingat. Tadi yang pertama, semua terjadi karena izin Allah. Jadi tadi yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, semua dari Allah baik. Yang ketiga nih Bapak dan Ibu, semua sudah terukur. Kalau ini Bapak dan Ibu udah pasti sangat mafhum dengan ayatnya. Ini di Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak mungkin kita diberi sesuatu melebihi ukuran badan kita. Pasti kita sanggup untuk menjalaninya. Yang keempat itu semua kebaikan menggugurkan dosa. Jadi nggak usah terlalu bersedih. Karena apapun yang kita terima, walaupun itu pahit, itu pasti ada hikmahnya, yaitu menggugurkan dosa. Itu ada hadis di Sahih Muslim. Kira-kira bunyinya gitu. Tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus Allah. Sekalipun musibah itu hanya tertusuk duri. Bayangkan, kita tertusuk duri saja, hapuslah dosa kita. Jadi memang ada hikmah di balik itu semuanya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ingat tadi yang pertama, semua atas izin Allah. Yang kedua, semua dari Allah pasti baik. Yang ketiga, semua pasti terukur. Yang keempat, semua kepahitan maksud saya, menggugurkan dosa. Dan yang kelima, yang terakhir ini, semua bisa ditolong Allah. Ini ada di surat Al-Baqarah 2:14. Bunyinya, Ala inna nasrullahi qarib. Jadi ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau Allah sudah mengatakan di Al-Quran bahwa pertolongan Allah itu dekat, kenapa kita mesti bersedih? Karena semua bisa ditolong oleh Allah. Dan itu ditegaskan kembali di surat At-Taubah 40. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Allah itu dekat. Dan Allah itu pasti bisa menolong kita. Ada lagi kutipan di surat Al-Talaq 2. Al-Talaq ayat 2. Bunyinya, wa ma yattaqillahu yaj'alu makhraja. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi jangan khawatir, kalau kita bertakwa pada Allah, jalan keluar pasti ada, pasti ditolong oleh Allah. Ada lagi surat di Al-Baqarah 152 Bapak dan Ibu. Dan ini sering saya ingat sebagai penguat di saya, karena Allah bilang begini, "Faskuruni askurkum wasyukurili walatakfurun." Maka ingatlah padaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Jadi kalau kita ingat selalu kepada Allah, insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Dan tentunya pasti akan menolong kita. Jadi ingat tadi yang pertama, untuk menata hati, bahwa satu, semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, semua baik dari Allah. Yang ketiga, semua sudah terukur. Yang keempat, semua kebaikan menggugurkan dosa. Dan kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kita mesti tahu untuk mengatasi sedih bagaimana sih caranya. Nah, kita ada sebenarnya satu metode yang sangat mujarab kita untuk melepaskan semua hal yang menjadi beban di pikiran kita. Namanya adalah sajdah. Apa itu sajdah? Satu, itu sajdah itu adalah sadar. Jadi kita itu sadar atas apa yang terjadi. Kita nikmatin, kita rasakan, kita akuin. Kemudian yang kedua adalah jeda. Jeda itu kita tidak usah reaksioner, ada segala sesuatu, tapi kita berhenti sejenak. Banyak aplikasinya dari jeda itu, bisa berwudu, bisa sholat, bisa menghela nafas atau mengganti posisi. Kemudian teratur pilih. Pilih itu setelah kita tenang semuanya, baru kita menentukan apa sih yang mau kita jalanin untuk mengatasi itu semua. Nah, kaitannya dengan sedih dan dengan metode dari sajdah, itu aplikasi realnya itu yang pertama itu mengaku. Ada rumusnya itu 3M. Jadi yang pertama mengaku. Apa yang kita aku? Yang kita aku itu rasanya terlebih dahulu. Ya Allah, aku sedih karena ini, ya Allah, aku begini. Kemudian mengaku tentang nikmat-nikmat yang telah disampaikan oleh Allah. Baru kita mengaku tentang dosa-dosa kita. Urutannya itu sangat coba kalau kita lihat-lihat, mengaku rasa, mengaku nikmat, kemudian mengaku dosa. Itu sebagaimana kalau kita sering berdoa itu pakai sayyidul istighfar. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bizambi. Itu kan kita mengaku tentang nikmat dan kita juga mengaku bahwa kita melakukan dosa. Itu pertama ya, kalau kita ingin melepas sedih, jadi mengaku. Kita akuin, kita rasakan. Kemudian yang kedua baru mengadu. Mengakui, ya Allah, aku ini sedih karena gini gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengakui semua yang diberikan oleh Allah, terus kita mengadu pada, insya Allah pertolongan itu ada, dan pada ujungnya kita bisa mengatasi sedih, kemudian kita bisa mencapai bahagia. Karena mengaku dan mengadu itu kalau kita gabung itu berdua, itu bisa heartful prayer namanya. Jadi kita berdoa itu, berdoanya akan bisa menembus langit gitu ya. Dan yang terakhir, M3 yang terakhir adalah melakukan amal saleh. Jadi setelah kita mengaku, kita mengadu kepada yang di atas, kemudian kita melakukan amal soleh. Kita sibukkan semua dengan melakukan amal kebajikan, sehingga kita bisa melupakan sedih yang kita alamin dan kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Saya sampaikan pribadi tentunya tentang kaitannya kesedihan, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan itu dari saya,
Dan kalau ada kebaikan itu tentunya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.